Bayangkan, 24 tahun dititipkan, tapi sehelai Pampers pun tak pernah dibelikan? Itulah pengakuan mengejutkan dari pihak yang menggugat Denada. Bukan orang lain, tapi paman dan bibinya sendiri yang kini menuntut ganti rugi 7 miliar rupiah atas dugaan penelantaran anak. Di balik senyum Denada di layar kaca, tersimpan drama keluarga yang kini meledak di meja hijau. Siapa sebenarnya sosok Resa, dan benarkah ini murni soal uang atau harga diri yang terluka? Berikut adalah laporan mendalam mengenai polemik hukum yang melibatkan Denada. Sengkarut hukum yang melibatkan penyanyi papan atas Indonesia, Denada, memasuki fase krusial pada awal tahun 2025 ini. Tepat pada tanggal 15 Januari 2025, suasana di Pengadilan Negeri Banyuwangi terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Agenda sidang hari itu adalah mediasi kedua, sebuah tahapan prosedur hukum yang mempertemukan pihak Denada dengan para penggugatnya secara langsung. Kasus ini menjadi sorotan nasional bukan hanya karena status selebritas Denada, melainkan karena materi gugatan yang sangat sensitif dan personal. Denada digugat oleh seorang pemuda bernama Resa Rizky Rosano yang mengklaim dirinya sebagai anak biologis sang penyanyi. Namun, yang membuat kasus ini semakin pelik adalah keterlibatan kerabat dekat Denada sendiri, yaitu paman dan bibinya, Dino Rosano dan Ratih Puspitadewi, yang berdiri di kubu penggugat. Kehadiran mereka di pengadilan menandakan adanya keretakan hubungan keluarga yang sangat dalam. Publik dan awak media menanti dengan cemas hasil dari pertemuan ini, mengingat mediasi pertama belum membuahkan titik temu. Pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi, namun melihat tensi yang terjadi, mediasi ini justru menjadi ajang pembuktian awal mengenai keseriusan pihak penggugat dalam menuntut hak-hak yang mereka klaim telah diabaikan selama puluhan tahun. Kehadiran para pihak di meja hijau ini menegaskan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan di luar pengadilan tampaknya sudah menemui jalan buntu, memaksa masalah internal keluarga ini menjadi konsumsi publik dan ranah hukum formal. Di tengah derasnya arus pemberitaan dan spekulasi yang berkembang liar, pihak Denada memilih untuk mengambil langkah yang sangat hati-hati dan terukur. Alih-alih menggelar konferensi pers besar-besaran untuk membantah tuduhan, putri dari almarhumah Emilia Contessa ini menyampaikan sikapnya melalui perwakilan manajemen lewat pesan tertulis. Dalam pernyataan resminya, manajemen Denada menegaskan bahwa mereka menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Mereka menolak untuk memberikan komentar mendalam mengenai pokok perkara atau substansi gugatan saat ini, dengan alasan bahwa hal tersebut dinilai masih terlalu prematur. Kami tidak ingin mendahului proses hukum, ibaratnya kami ingin langsung ke pokok masalah. Namun karena sudah terregister di pengadilan, kami harus mengikuti alur yang berlaku. Demikian intisari dari respons pihak Denada. Sikap irit bicara ini tentu memicu rasa penasaran publik. Namun, di sisi lain, ini menunjukkan bahwa tim hukum Denada sedang bekerja keras di balik layar. Mereka menyatakan sedang mempelajari dan menelaah setiap butir dalil yang diajukan oleh penggugat secara cermat. Manajemen juga memohon pengertian kepada rekan media dan masyarakat luas untuk memberikan ruang dan waktu bagi Denada agar situasi tidak bergulir semakin liar dan berlebihan. Strategi komunikasi ini tampaknya dipilih untuk menjaga ketenangan mental Denada, sekaligus mencegah adanya pernyataan yang bisa menjadi blunder hukum di kemudian hari, mengingat kompleksitas gugatan yang melibatkan emosi keluarga besar. Banyak pihak yang salah kaprah mengartikan gugatan ini semata-mata sebagai kasus penelantaran anak biasa. Namun, tim kuasa hukum penggugat yang dipimpin oleh Ronald Armada memberikan klarifikasi tajam mengenai konstruksi hukum yang mereka bangun. Poin utama dari gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum, TMH, yang didasarkan pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kuasa hukum menjelaskan bahwa gugatan ini lahir dari keresahan mendalam Resa, penggugat 1, yang merasa hak-hak asasinya sebagai seorang anak tidak pernah dipenuhi oleh Denada, yang dalam gugatan ini disebut sebagai ibu kandungnya. Konstruksi hukumnya bukan hanya soal seorang ibu yang tidak merawat anak, tetapi adanya kewajiban hukum yang dilanggar yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Karena ada perbuatan yang dianggap melanggar hak dan kewajiban dalam sebuah aktivitas kehidupan, maka kami mengajukan gugatan PMH, ujar Ronald Armada. Fokus utamanya adalah tidak adanya pemenuhan kewajiban dari tergugat kepada penggugat, yang secara otomatis menimbulkan kerugian. Meskipun unsur penelantaran anak secara mutatis mutandis termaktub di dalamnya,
namun bingkai besarnya adalah pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul akibat pengabaian tersebut. Pihak penggugat ingin membuktikan bahwa Denada, sebagai subjek hukum yang dianggap orang tua biologis, telah lalai dalam memberikan kewajiban nafkah dan pengasuhan mulai dari Resa kecil hingga dewasa, dan kelalaian inilah yang menjadi dasar tuntutan ganti rugi di pengadilan. Fakta yang paling menyentuh sisi kemanusiaan dalam kasus ini adalah posisi Dino Rosano dan Ratih Puspita Dewi sebagai penggugat 2 dan 3. Mereka bukanlah orang asing, melainkan paman dan bibi yang selama ini menjadi orang tua asuh bagi Resa. Dalam narasi gugatan, terungkap bahwa selama 24 tahun lamanya, mereka berdua yang menanggung seluruh beban hidup Resa tanpa campur tangan Denada. Kuasa hukum penggugat menekankan narasi yang sangat spesifik dan emosional. 1 Pampers pun tidak pernah sehelai pun dibelikan. Kalimat ini menjadi simbol betapa nihilnya kontribusi material dari Denada selama lebih dari 2 dekade. Pihak paman dan bibi merasa bahwa mereka seolah dititipi anak, namun penitipan tersebut berlangsung tanpa batas waktu dan tanpa dukungan finansial. Padahal, secara logika hukum dan sosial, penitipan anak biasanya disertai dengan kompensasi atau setidaknya partisipasi biaya kebutuhan dasar. Paman dan bibinya memiliki hak hukum untuk menagih biaya-biaya yang telah mereka keluarkan, yang meliputi biaya pendidikan sekolah, biaya pengobatan saat sakit, perawatan sehari-hari, hingga biaya makan dan tempat tinggal. Mereka merasa dimanfaatkan karena telah mengambil alih tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh Denada. Gugatan ini menjadi cara mereka untuk meminta pertanggungjawaban akumulatif atas pengorbanan finansial dan tenaga yang telah mereka curahkan selama hampir seperempat abad, menggantikan peran ibu yang menurut mereka absen total. Angka 7 miliar rupiah yang muncul dalam materi gugatan tentu mengundang perdebatan sengit di kalangan publik. Namun pihak kuasa hukum penggugat memiliki rincian yang jelas mengenai asal-usul angka tersebut. Tuntutan ini terbagi menjadi 2 komponen utama, kerugian material dan kerugian imaterial. Kerugian material dipatok sebesar 2 miliar rupiah. Angka ini merupakan kalkulasi real dari biaya hidup yang telah dikeluarkan oleh paman dan bibi Resa selama 24 tahun. Ini mencakup uang pangkal sekolah, SPP bulanan mulai dari jenjang taman kanak-kanak, TK, SD, SMP, hingga SMA, serta biaya kebutuhan hidup sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Ronald Armada menegaskan bahwa semua pengeluaran ini nantinya akan dibuktikan secara rinci dengan bukti-bukti kwitansi dan saksi di pengadilan. Sementara itu, komponen terbesar adalah kerugian imaterial sebesar 5 miliar rupiah. Angka ini dikaitkan dengan hak-hak kemanusiaan dan sanksi sosial yang diterima oleh keluarga Dino Rosano. Selama membesarkan Resa, istri Dino, bibi Resa, harus menanggung beban moral yang berat di masyarakat. Ia sering mendapat pertanyaan menyudutkan seperti, ibu tidak pernah hamil, kenapa sekarang punya anak? Mereka harus menutupi aib keluarga dan menyembunyikan fakta sebenarnya demi menjaga nama baik Denada. Namun pengorbanan perasaan dan tekanan batin akibat sanksi sosial inilah yang dinilai tak ternilai harganya, sehingga dikonversikan menjadi tuntutan imaterial sebesar 5 miliar rupiah. Kasus gugatan terhadap Denada ini berhasil menarik perhatian pengacara kondang Indonesia, Hotman Paris Hutapea. Dalam sebuah wawancara, Hotman memberikan pandangan hukum yang menarik dengan membandingkan kasus ini dengan sistem hukum di luar negeri. Menurut Hotman, nilai gugatan 7 miliar rupiah sebenarnya masih tergolong wajar, bahkan bisa dibilang kecil jika dibandingkan dengan kasus serupa di negara-negara barat. Di luar negeri itu bisa besar banget, karena nilai kemanusiaan di sana sangat dihargai, ujar Hotman. Ia menjelaskan bahwa di yurisdiksi hukum lain, penelantaran anak dan pengabaian kewajiban orang tua bisa berujung pada sanksi pidana yang berat serta denda perdata yang memiskinkan. Komentar Hotman ini sejalan dengan argumen yang dibangun oleh tim kuasa hukum Resa. Ronald Armada menyambut baik analisis Hotman dan menjadikannya sebagai penguat dalil gugatan imaterial mereka. Hotman juga menyinggung bahwa meskipun di Indonesia belum banyak preseden, jurisprudensi, yang memberikan ganti rugi kemanusiaan dalam jumlah fantastis untuk kasus keluarga, namun gugatan perbuatan melawan hukum adalah jalur yang paling tepat untuk ditempuh. Pandangan dari advokat senior ini memberikan legitimasi tambahan bagi pihak penggugat bahwa apa yang mereka perjuangkan bukan sekedar mencari keuntungan finansial, melainkan menegakkan standar nilai kemanusiaan dan tanggung jawab moral yang seharusnya berlaku universal.
Di balik argumen hukum yang kaku, tersimpan cerita drama keluarga yang sangat menyayat hati dan menjadi salah satu pemicu utama gugatan ini dilayangkan. Kuasa hukum Dino Rosano membeberkan perlakuan yang dianggap sangat tidak pantas yang dilakukan oleh pihak Denada terhadap orang tua Dino, kakek dan nenek asuh Resa. Disebutkan bahwa ketika orang tua Dino datang jauh-jauh ke Jakarta dengan niat tulus untuk bersilaturahmi, mereka justru mendapatkan perlakuan yang jauh dari kata sopan. Ronald Armada menceritakan dengan emosional bagaimana orang tua kliennya dibiarkan duduk menunggu di trotoar jalan selama 3,5 jam, dan kejadian ini berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Sudahlah, kalau kita bicara konsep asas kepatutan, tata krama, etika santun, itu sudah tidak ada, tegas Ronald. Selain itu, istri Dino yang selama ini merawat Resa dikabarkan sering menangis hingga hampir pingsan karena tekanan psikis menghadapi konflik ini. Ia merasa tertekan oleh adanya tuntutan balik atau ancaman hukum yang sempat terlontar. Bagi Ronald Armada, tidak ada anak yang rela melihat ibunya diperlakukan demikian. Rasa sakit hati akibat perlakuan yang dianggap merendahkan martabat orang tua inilah yang membuat keluarga Dino Rosano gemas dan memutuskan untuk melawan habis-habisan di pengadilan. Gugatan ini, bagi mereka, adalah cara untuk mengajarkan etika dan sopan santun yang dirasa telah hilang. Sementara proses hukum bergulir panas di Banyuwangi, kehidupan Denada di ibu kota justru menunjukkan grafik yang membaik dan kontras dengan narasi penderitaan pihak penggugat. Denada kini kembali aktif di dunia hiburan dan bahkan dipercaya memegang peran penting dalam sebuah acara pencarian bakat di televisi swasta. Tak hanya itu, di penghujung tahun 2025, Denada secara terbuka membagikan kegiatannya mempercantik diri melalui operasi plastik di Thailand. Ia menghabiskan waktu sekitar 15 hari di Bangkok, terhitung sejak akhir November, untuk menjalani prosedur bedah estetika. Denada mengakui bahwa ia melakukan operasi payudara pada tanggal 28 November 2025 di rumah sakit yang sama tempat ia melakukan operasi hidung pada bulan Juni sebelumnya. Alasannya purely karena ingin mempercantik diri, apalagi aku masih aktif bekerja, ungkap Denada dengan santai. Ia menjelaskan bahwa penurunan berat badan yang drastis dan faktor usia telah mengubah bentuk tubuhnya, sehingga operasi ini dianggap perlu untuk menunjang penampilan profesionalnya. Kabar mengenai gaya hidup dan biaya operasi plastik ini tentu menjadi ironi tersendiri ketika disandingkan dengan klaim pihak penggugat yang menyatakan bahwa Denada tidak pernah membelikan satupun popok untuk anak kandungnya selama 24 tahun. Hal ini semakin memperuncing opini publik mengenai prioritas pengeluaran sang artis. Bola salju kasus ini semakin membesar hingga menyeret nama-nama lain di industri hiburan. Salah satunya adalah aktor pesinetron era 2000-an Tengku Ryan. Isu yang berhembus kencang di media sosial menyebutkan spekulasi bahwa Tengku Ryan mungkin adalah ayah biologis dari Resa. Rumor ini tidak muncul tanpa sebab. Publik mulai mengaitkan kedekatan asmara yang pernah terjalin antara Denada dan Tengku Ryan pada tahun 2000 silam, serta mencocokkan kemiripan fisik antara Resa dengan sang aktor. Namun menanggapi rumor liar ini, Ronald Armada selaku kuasa hukum penggugat menolak untuk memberikan komentar spekulatif. Ia menegaskan bahwa isu mengenai siapa ayah biologis Resa berada di luar koridor hukum yang sedang ia perjuangkan. Saya hanya berbicara fakta hukum. Urusan siapa bapaknya, saya tidak ikut campur, tegasnya. Fokus gugatan tetap pada tanggung jawab perdata ibu kandung. Menurut hukum perdata, anak yang lahir di luar pernikahan memiliki hubungan perdata yang sah dan mengikat hanya dengan ibunya. Oleh karena itu, terlepas dari siapapun ayah biologisnya, Denada tetaplah pihak yang memiliki kewajiban hukum utama untuk menafkahi dan membesarkan Resa. Strategi hukum ini menegaskan bahwa penggugat tidak ingin terdistraksi oleh gosip selebritas, melainkan fokus mengejar hak perdata yang melekat pada garis keturunan ibu. Poin terakhir dan mungkin yang paling fundamental dari seluruh rangkaian gugatan ini adalah perjuangan akan status hukum Resa di masa depan. Tim kuasa hukum menegaskan bahwa tujuan mereka bukan sekedar uang ganti rugi, melainkan pengakuan legalitas yang sah secara negara. Ronald Armada menggunakan istilah kematian perdata untuk menggambarkan kondisi Resa jika tidak mendapatkan pengakuan dari ibunya. Tanpa pengakuan hukum yang jelas, Resa tidak memiliki hak keperdataan apapun terhadap keluarga Denada. Hal ini sangat krusial berkaitan dengan hak waris. Jika terjadi peristiwa hukum seperti kematian pada diri Denada, intestato, maka tanpa pengakuan yang sah, Resa tidak akan dianggap sebagai ahli waris. Resa ini saya perjuangkan. Dia harus menjadi ahli warisnya yang sah secara undang-undang,
ujar kuasa hukumnya. Kekhawatiran pihak penggugat adalah jika status anak ini tidak diperjelas sekarang, maka di kemudian hari hak-hak Resa bisa dihilangkan atau diambil alih oleh pihak lain, seperti adik atau kerabat Denada lainnya. Oleh karena itu, gugatan ini sejatinya adalah upaya untuk melegalkan status darah daging Denada agar Resa mendapatkan perlindungan hukum penuh sebagai seorang anak, baik dalam hal nasab maupun hak-hak kebendaan di masa yang akan datang.